Sudah sampai terjemah perkata yang akan kita uraikan. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 154. Kita akan menggunakan aplikasi Al-Quran Muslimah perkata beserta tafsirnya. Wala, dan jangan takulu, kamu mengatakan liman, bagi atau terhadap orang, yuk talu, terbunuh, fi, di, sabili, jalan Allah, amwatun Panjang. Amwatun, mati, bahkan atau tetapi, ahyaun, hidup, walakin, akan tetapi, la, tidak, tash'urun, kamu menyadari. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati, tetapi mereka itu masih hidup, di mana roh-roh mereka bersemayam dalam jiwa burung-burung hijau terbang bebas di dalam surga kemana saja mereka kehendaki. Demikian menurut suatu hadis. Hanya kamu tidak menyadarinya, artinya mengetahui mereka. Ya, langsung ke kandungan syairnya yang sudah saya share. Sudah ya, Bu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Janganlah kalian mengatakan orang syahid dalam peperangan mengalami suatu kematian tidak dapat keutamaan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu bait pertama kita sudah mendengarkan tadi. Jangan kamu mengatakan orang syahid bahwa orang yang mati syahid itu adalah mati beneran. Cara kita sih kelihatan mati, ya. Tetapi dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Apalagi berperangnya itu bukan karena merebutkan harta, atau bukan karena merebutkan wanita, atau bukan karena memperturutkan hawa nafsu, tapi berperang benar-benar di jalan Allah, namanya fi sabilillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, ya. Kenapa di sini diperintahkan untuk berperang? Karena melawan orang-orang kafir, ya. Para penjajah yang ingin merusak agama kita, merusak bangsa negara kita, maka mereka mesti dilawan, Bu. Nggak bisa dengan ceramah, atau nggak bisa dengan marah-marah lewat mulut, lewat medsos. Harus kita angkat senjata, karena mereka udah kelewat batas. Kalau kita biarkan mereka, maka akan makin banyak korban-korban yang akan ditimbulkan, kematian atau kezaliman atau terkurasnya harta benda kita. Itu. Maka kita sebagai orang yang benar-benar ingin menegakkan keadilan, keamanan, ketenangan di muka bumi ini, terutama para lelaki, kalau memang saat dibutuhkan, wajib untuk berperang melawan orang kafir atau orang zalim. Tapi selama keadaan suasana aman seperti negara kita, Bu, ya, aman, tidak ada gejolak-gejolak yang bisa merusak
keagungan agama kita, bisa merusak keamanan negara kita, maka tidak ada kewajiban kita berperang. Nah, dalam hal ini ya kita masing-masing apa Bu? Memperbaiki diri, ya menjaga diri ya, dengan nilai-nilai iman, dengan nilai-nilai akhlak ya. Tapi dalam keadaan tertentu bisa jadi satu saat di mana umpama satu negara yang dirusak agamanya Bu ya, dieksploitasi kekayaan alamnya, mau nggak mau kita ikut berperang. Sebagaimana kita dulu berperang melawan penjajah. Bayangin aja Bu kalau kita nggak melawan, coba 3 abad lebih kita dijajah coba. Kalau kita diam saja nggak berperang, maka kita akan terus dijajah. Nah, mereka yang berperang niatnya untuk mengusir para penjajah, ya, untuk menyelamatkan bangsa negara kita, bahkan agama kita dari kekejaman kaki tangan penjajah. Maka orang seperti itu namanya orang yang berjuang fisabilillah. Andai kata mereka mati, maka mereka menjadi mati syahid. Apa artinya mati syahid Bu? Di jalan Allah. Kematian yang di jalan Allah disaksikan oleh para malaikat. Syahid artinya disaksikan. Nah, saking tingginya, saking hebatnya orang yang mati syahid itu Bu, ketika dia meninggal waktu berperang melawan orang-orang kafir, para penjajah itu, maka mereka dikubur tanpa dimandikan, ya, tanpa dikapani, dikubur langsung dengan baju-bajunya, dengan darahnya ya, supaya menjadi saksi. Seperti saudara-saudara kita di Palestina ya, yang melawan orang-orang Israel. Kejamannya itu ketika mereka mati tidak perlu dimandikan, dikafani seperti layaknya kematian yang normal seperti kita. Memang Islam itu fleksibel Bu ya, tergantung kondisinya. Kalau kondisi aman nggak usah berperang ya Bu ya, cukup dengan ceramah ya, pengajian, saling ingetin ya, saling memberi nasihat ya, itu keadaan normal ya. Tapi manakala suatu saat keadaannya sudah sangat genting, nggak bakal bisa lagi dengan ceramah marah-marah Bu ya. Kita harus angkat senjata kita dengan apapun, seperti zaman dulu ya. Mereka karena tidak punya persenjataan modern, mereka menggunakan apa Bu yang terkenal? Bambu runcing ya kan. Nah, dengan semangat keimanan yang tinggi, keyakinan bahwa kita akan mampu mengalahkan para penjajah, akhirnya kita menang melawan penjajah. Makanya diakui oleh tokoh-tokoh kita, oleh bangsa kita atas berkat rahmat Allah. Dengan ini kita menyatakan kemerdekaan. Nah, begitu. Lanjutkan. Baik, berikutnya. Tetapi mereka hidup bahagia dalam rahmat Allah Ta'ala. Kubur mereka laksana surga, penuh nikmat tiada tara. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mungkin musuh beranggapan, oh dia mati mampus ya, kata musuh Bu ya. Bagus kita bisa membunuh jenderalnya orang Islam, panglimanya orang Islam, mati dia, mampus katanya, nggak ada yang mengganggu kita. Mungkin menurut orang kafir mereka senang karena mereka sudah dianggap mati, ya kan? Tapi sesungguhnya Allah membantah, mereka itu tidak mati, mereka hidup di kubur ya, mendapatkan nikmat kubur ya, laksana di taman-taman surga. Bagaikan apa Bu? Bagaikan pengantin baru. Nikmat sekali dalam istirahat panjangnya itu, nanti ditampakkan keindahan-keindahan ya Bu ya. Dikasih makanan, minuman, permadani, kubur yang terang benderang. Jadi dalam kubur itu ibarat mimpi Bu ya. Kalau bagi orang yang durhaka, mimpinya yang buruk-buruk ya Bu ya. Disiksa,
ya dibunuh, dibantai, dikejar-kejar, ya kan? Tapi bagi orang yang beriman, orang yang soleh, apalagi yang mati syahid, mimpinya yang indah seperti apa? Seperti istirahatnya, tidurnya para pengantin. Cepat banget katanya kalau lagi pengantin. Tahu-tahunya sudah subuh karena saking bahagianya ketemu dengan kekasihnya yang sudah diikat dalam ikatan suami istri. Jadi Allah membantah. Jadi orang-orang kafir tuh senang banget, Bu. Ketika ada orang Islam nih yang berperang mati, wah senang tepuk tangan. Disangkanya kalau udah mati katanya nggak dapat apa-apa di alam kubur. Padahal mereka mendapatkan apa, Bu? Nikmat kubur. Kenapa mendapatkan nikmat kubur? Karena mereka gugur sebagai syuhada karena telah apa, Bu? Membela dan menegakkan agama Allah. Kita nggak boleh berperang, Bu, dalam urusan pribadi, nggak boleh ya. Kita nih berantem nih, terus kita perang, bocok-bocokan, nggak boleh, Bu ya. Nggak boleh, Bu. Jangan sampai terjadi. Kalau ada orang musuh-musuhan berperang, bocok-bocokan, kalau dia mati apa namanya, Bu? Sia-sia. Mati konyol. Ya, Bu ya. Jadi nggak boleh kita berperang selain untuk membela agama, Bu. Jangan gara-gara warisan perang, ya. Gara-gara salah paham perang, gara-gara rebutan cewek perang, ya, Bu ya. Gara-gara masalah sepele perang, itu nggak boleh dalam Islam. Kita hanya boleh perang kalau apa, Bu? Untuk menegakkan agama Allah. Kalau agama kita nih, Bu, diinjak-injak agama kita, dihina-hina agama kita, direndahkan, dilecehkan, ya kita boleh berperang. Tentu melalui apa? Komando para ulama kita, para imam kita. Nggak boleh merasa diri jagoan terus melawan sendiri, nggak boleh. Itu konyol juga, Bu. Kita harus di bawah koordinator pemimpin Islam yang memang sudah mengerti situasi dan kondisi. Kalau di Indonesia, MUI lah, Majelis Ulama Indonesia. Selama MUI belum menyatakan perang, jangan perang, Ibu ya. Umpama nih di negara kita nih, umpama Bu udah habis-habisan ya diambil kekayaan alam kita, umpama ya, agama kita juga diinjak-injak oleh para penjahat, bandit-bandit itu. Terus MUI menyatakan berfatwa berperang, nah itu baru kita boleh berperang, karena yang kita ikuti MUI, Bu. Dan mereka yang memiliki otoritas sebagai alim ulama yang kita ikuti fatwanya. Selama ini kan belum ada ngajak perang kan, Bu ya? Malah kita ngajak damai. Itu artinya apa, Bu? Kondisi negara kita masih kondusif, belum sampai tingkat yang sangat genting. Ya, lanjut, Bu. Bait ketiga. Tapi kalian tidak merasakan apa yang mereka dapatkan. Mereka itu diistimewakan. Allah memberi ampunan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Orang kafir yang beranggapan bahwa matinya mati yang apa sih, yang konyol ya kalau menurut mereka, beranggapan bahwa mereka nggak dapat apa-apa dalam kubur, padahal mendapatkan kenikmatan dan keistimewaan. Tapi mereka nggak bakal tahu, nggak bakal ngerti karena belum mati. Kalau udah mati baru sadar, oh iya ternyata benar, saya ini disiksa sama Allah karena saya dulu memusuhi orang Islam. Sedangkan dia itu orang Islam, enak dapat kenikmatan dalam kubur. Ya kita pun tidak bisa menyadari, merasakan seperti apa tuh nikmatnya, indahnya orang yang mati syahid yang ada dalam kubur, karena kita belum melewati. Tapi kita percaya dan yakin karena ini adalah kabar dari Allah bahwa mereka akan mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Bahkan ruhnya itu akan dirubah oleh Allah menjadi burung-burung yang indah,
yang berterbangan di surga ya. Ya, ditempatkan sebagai tempat yang indah di surga ya, sebagai balasan karena mereka mati syahid ya. Tapi bagi orang yang mati konyol, itu rohnya bukannya jadi burung-burung yang indah, Bu, burung-burung hijau, tapi malah jadi gentayangan kali ya. Roh gentayangan kata orang tua zaman dulu. Katanya nggak diterima sama bumi. Kenapa? Karena dia matinya itu mati konyol ya. Ada kan yang bunuh diri kan, naudzubillah, Bu, itu mati konyol. Atau dia berantem, saling bunuh-bunuhan karena berebutkan wanita. Itu juga mati konyol, Bu, naudzubillah ya. Jangan sampai kita ke arah itu. Ya, mari kita bersama-sama menjaga keimanan kita, keislaman kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan anarki yang melampaui batas, yang sampai membunuh saudara kita atau membunuh diri sendiri. Saya melihat salah satu video dari temen ya, enak banget tuh kelihatan, Bu. Dia gantung diri, ibu-ibu di pinggir laut, ibu udah dapat kali. Ya, wallahualam, itu nggak tahu. Ya, itu jangan sampai terjadi. Mungkin punya masalah dengan keluarganya atau masalah ekonomi atau masalah percintaan, kan nggak jauh dari situ, Bu. Orang bunuh diri tuh kalau nggak masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Kalau nggak masalah rumah tangga, mungkin masalah percintaan. Nggak jauh, Bu. Nggak jauh-jauh ke situ permasalahannya. Nah, kita ini usahakan kita berpikir sehat, gunakan iman Islam kita. Sebesar apapun masalah itu, yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Jangan sampai berpikir mau bunuh diri. Tanpa bunuh diri pun kita akan mati. Ya enggak, Bu? Nah, tinggal nunggu aja. Nggak usah pengen buru-buru cepat mati. Kalau belum waktunya jangan coba-coba ingin mati. Itu namanya apa, Bu? Bunuh diri yang sangat besar dosanya, ya Allah. Na'udzubillah. Biasa perempuan itu yang kadang nggak tahan, Bu. Diputusin sama pacarnya katanya, Bu. Seolah-olah pacarnya itu ya yang memberikan jaminan segala-galanya katanya. Sampai berpuisi, apalah artinya hidup tanpa dia. Dia adalah satu-satunya laki pilihan pujaan hatiku. Daripada aku tidak mendapatkannya katanya, lebih baik aku bunuh diri. Ada yang pacarnya polisi. Hah? Ada nggak, Pak, yang pacarnya polisi? Kenapa tuh? Yang bunuh diri di samping makam ayahnya. Na'udzubillah. Laki perempuan? Perempuan. Iya, itu kebanyakan tuh perempuan Pacarnya yang polisi, perempuan. jadi udah pacaran sampai hamil disuruh ngukurin. Ah, Jadi dia kayak tertekan gitu. ya Allah. Terus laki-laki itu nggak tanggung jawab ya? Tapi saya udah ditangkap kan, lagi viral juga tuh, Pak. Oh ya, Yang baru-baru itu. Siapa, masih muda juga sih namanya. Oh, polisinya. jadi yang berbuat itu polisi. Yang laki-lakinya, Pak, yang polisi. Yang laki itu polisi, perempuannya biasa ya. Perempuannya biasa. Oh. Laki-lakinya juga termasuk orang pejabat juga, bapaknya anggota DPR. Oh, kemarin tapi nggak ditangkap, nggak ketangkap. Ditangkap. Cuman kalau dari Biasanya polisi, hukumannya pecat ya biasanya. itu ya nggak tahu, Biasanya ya. belum lagi berjalan sih. Oh ya, ya itu saya bilang tadi. Rata-rata tuh korbannya perempuan. Ya Allah, Bu, jangan sampai ya anak-anak kita. Makanya, Bu, kalau bisa kita tenangin diri kita, jangan sampai setan itu masuk. Kan dulu ingat nggak ceritanya Nabi Adam keluar dari surga kan? Itu kan yang dipengaruhi kan istrinya. Kalau Nabi Adam sebenarnya kuat dia, tapi begitu diserang istrinya, nah istrinya merayu-rayu kan, akhirnya karena rasa cinta dan sayang kepada istrinya, akhirnya Nabi Adam juga terpengaruh. Nah, bisa jadi koruptor di Indonesia itu mereka korupsi, Bu, karena itu karena rayuan dari seorang istri kan, karena kebutuhan lebih yang seharusnya tidak dilakukan. Kenapa, Bu? Karena kurang bersyukur, mengukur diri dengan tetangga. Ya, tetangga punya apa, dia juga pengen lebih dari itu, karena malu katanya orang suaminya pejabat tinggi, masa kalah sama dia pejabat rendahan punya segala-galanya. Akhirnya jadi korupsi. Na'udzubillah, Bu. Lanjutkan, Bu. Bait ke-4.
Orang berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh Allah, sungguh mulia di sisi Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Salatullah salamullah Ala toha ya Rasulillah. Salatullah salamullah. ala yasin habibillah. Nah, orang yang berperang di jalan Allah namanya jihad. Jihad. Jihad itu melawan orang kafir, orang zalim. Ketika dia gugur sebagai syuhada, dia mendapatkan tempat yang sangat mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia laki-laki mendapatkan bidadari 72 bidadari Allah. Luar biasa ya. Selamat. Hah? Satu aja nah. Iya, kalau istrinya solehah, ya istrinya jadi istri utamanya. Kalau bidadari itu bonusnya. Iya, pelayan-pelayannya Bu ya. Yang menambah rasa sempurnanya nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelas orang-orang yang mati syahid itu nggak bisa dikalahkan, Bu. Karena mereka tuh menyerahkan nyawanya kan untuk agama. Ya kalau kita nanti surganya lebih bawah ya tahu diri lah. Orang kita matinya mati biasa kan di atas kasur, ya. Kalau mereka orang-orang yang mati syahid itu surganya tinggi-tinggi. Ya, karena mereka wajar meninggalnya dalam keadaan penuh pengorbanan, hartanya ya kan, nyawanya dikorbankan untuk agama. Makanya kita punya pahlawan-pahlawan nasional kan, untuk memberikan penghargaan terhadap jasa-jasa besar. Bahkan ada peringatan Hari Pahlawan Nasional tanggal berapa Bu? 10 November. Nah itu kemarin kan 10 November untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Nanti kalau kita masuk surga, kita surganya rendahan ya jangan iri. Yang mereka para pahlawan ke surga tinggi-tinggi Bu. Jangan heran, wajar kan? Karena mereka telah berjasa besar untuk agama dan bangsa kita. Terakhir Bu nih. Bait yang terakhir. Ada 6 keutamaan mati syahid suatu impian. Mari kita memperhatikan sesuai sabda Nabi junjungan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi mati syahid itulah impian kita Bu. Kalau bisa sih kita berharap kita mati syahid. Karena tadi itu keutamaannya sangat tinggi, ya kan? Jadi kita berharap andai kata satu saat nih Bu, ada kemungkinan kita ikut perang nih melawan Dajjal mungkin ya. Kalau orang kafir jangan takut, kesempatan kita meraih surganya yang sangat tinggi. Ini impian kita. Jadi orang Islam itu punya impian, pengen mati syahid. Kalau ada kesempatan kita berperang, kita ikut berperang. Makanya ini yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Orang Islam itu kalau udah jihad Bu, nggak takut mati, malah mencari mati ya. Kesempatan untuk mendapatkan apa? Janji Allah mendapatkan surga. 6 keistimewaan. Coba Ibu buka Google. 6 keutamaan orang yang mati syahid. Tulis di Google 6 keutamaan orang yang mati syahid, apa saja itu. Biar kita ada gambaran. Tulis Bu, 6 keutamaan ya orang yang mati syahid. Ya, enter. Ada Bu? Di baris kedua, nah itu yang kedua. Ini ya? Nah itu. Ini yang hadis tentang 6 keutamaan mati syahid ya. Coba itu. Ada hadisnya yang ada Arabnya, tapi baca aja langsung artinya. Nah itu, baca artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya.
Ya. Diperlihatkan tempat duduknya di surga. Ya. Dijaga dari siksa kubur. Ya. Diberikan keamanan dari ketakutan yang besar. Ya. Saat dibangkitkan dari kubur. Ya. Diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya. Ya. Terus dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Nah, ini hadis yang dibaca oleh yang dikatakan teroris itu. Salah menempatkan, disangkanya kalau orang kafir itu wajib boleh dibunuh malah dapat surga. Itu salah penerapannya ya. Ini hadis ini diterapkan kalau memang benar-benar kondisi sangat genting, di mana umat Islam terdesak, ya, dizolimi, ditindas, ya Bu ya, dijajah habis-habisan, dan itu di bawah komando imam-imam kita, ulama-ulama kita, baru kita boleh berperang menyerahkan nyawa kita. Kalau cuma sifatnya pribadi kelompok, itu nggak bisa dikatakan dia mati syahid dapat bidadari 72, nggak bisa Bu, nggak bisa. Itu penafsirannya sendiri, jadi nggak bisa Bu. Itu malah jadinya apa nanti Bu? Tindakan teroris ya, tindakan yang tidak legal namanya Bu ya. Jadi jangan telan mentah-mentah hadis atau ayat tentang perang, kan ada tuh di dalam Quran. Bunuhlah orang kafir dimanapun berada. Ya kalau diikutin itu Semuanya dibunuh. ya, setiap orang kafir yang lewat kita bunuh, itu katanya ada ayatnya. Iya, kalau di musim perang. Kalau lagi aman begini, nggak boleh kita sembarang bunuh orang. Jangankan kita bunuh orang kafir Bu. Bunuh semut aja tidak boleh dengan alasan yang tidak jelas, apalagi membunuh manusia. Membunuh manusia sama seperti apa Bu? Membunuh seluruh manusia. Satu orang kita bunuh sama kita membunuh seluruh umat. Itu saking besar dosanya. Ya itu Bu. Ingat Bu tadi 6 keutamaan orang yang mati syahid. Pertama apa tadi? Diampuni dosanya. Kedua, dipakaikan mahkota tadi ya. Benar ya? Dia udah disiksa kubur. Disiksa kubur, terus aman dari bangkit dari kubur. Apalagi diberikan bidadari 72. Apalagi yang terakhir 6. Diberi hak untuk memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya. Ya Allah, nanti orang yang mati syahid, banyak ibu punya keluarga ada mati syahid dulu lawan penjajah Belanda. Nanti akan memberikan syafaat, pembelaan nanti terhadap 70 keluarganya, mungkin anaknya, mungkin cucu-cucunya, mungkin saudaranya, sampai berapa Bu? 70. Itulah keutamaan orang yang mati syahid berperang melawan orang-orang yang kafir untuk menegakkan agama Allah. Kita berperang melawan orang kafir ya. Suatu saat mudah-mudahan sih jangan ada perang Bu ya, kalau bisa. Damai. Iya, namanya perang itu pasti akan membawa korban, sengsara ya kan. Tidak ada nikmatnya, indahnya kita berperang, kecuali kalau benar-benar kita darurat dan kepepet, mau nggak mau kita ikut angkat senjata. Untuk apa Bu? Memulihkan keadaan sehingga bisa kembali kondusif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.